Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa di pembelajaran daring. Di kelas 10 IPS ini, Ibu akan mengajar lintas minat kimia. Namun sebelum ke materi, perkenalkan dulu nama Ibu Ani Hasanah. Ibu lahir di Bandung tanggal 7 Agustus 1979. Sekolah S1 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, S2-nya di Institut Teknologi Bandung. Alamat Ibu di Cipadung, Cibiru, Bandung. Anak-anak yang Ibu banggakan, materi di semester 1 ini terdiri dari bab ke-1, ilmu kimia dan peranannya, hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Dalam bab ini, kita akan mempelajari bahan-bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahan kimia itu ada yang berbahaya, ada juga yang tidak berbahaya. Selain itu, di bab ini kita juga akan mempelajari peranan ilmu kimia di bidang-bidang yang lainnya. Misalnya, bagaimanakah peranan ilmu kimia di bidang kedokteran, di dalam bidang pertanian, dan lain-lain. Sedangkan untuk metode ilmiah, kita akan mempelajari bagaimanakah cara membuat laporan ilmiah. Sedangkan untuk keselamatan kerja di laboratorium, kita mempelajari perkenalan alat-alat yang berada di laboratorium dan bagaimanakah fungsinya, serta lambang-lambang untuk bahan-bahan yang sangat berbahaya. Yang kedua, yaitu tentang struktur atom, di mana di sini kita akan mempelajari bagaimanakah model-model atom, nomor massa, isotop, isoton, dan isobar. Bab terakhir kita akan mempelajarinya tentang ikatan kimia. Di dalam ikatan kimia ada macam-macam. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Baiklah, kita akan mempelajari bab 1 tentang peranan ilmu kimia. Bahan-bahan kimia itu tidak lepas dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kalian pergi ke sekolah, kalian mandi pakai sabun mandi. Di mana dalam sabun mandi itu terdapat kandungan antiseptik. Bahan kimianya yaitu TCS atau disebutnya triklokarban, di mana triklokarban ini merupakan zat antiseptik untuk membunuh bakteri maupun virus. Seperti di zaman corona ini, kita harus pakai sabun mandi ya, karena di sana terdapat zat antibakteri maupun virus. Selain itu, di dalam sabun mandi ada senyawa bahan dasarnya adalah KOH, di mana KOH ini berfungsi untuk menghaluskan kulit. Jadi kalau mandi kalian jangan pakai rinso, karena di dalam rinso itu senyawanya adalah NaOH, di mana NaOH ini kalau kena kulit akan terasa panas dan kasar. Selain itu, setelah mandi kalian tentunya sikat gigi ya, dimana di dalam pasta gigi itu mengandung fluoride ya, mengandung zat kalsium untuk menguatkan gigi kalian. Selain itu, di dalam pasta gigi itu mengandung titanium dioksida ya. Dan di dalam pasta gigi itu terdapat senyawa yang disebut natrium lauryl sulfat ya. Itu untuk menghilangkan flek-flek pada gigi.
Nah, setelah mandi tentunya kalian pakai baju ya, dimana di dalam baju serat kain itu mengandung polimer ya. Polimernya bisa berupa nilon atau sutra, dimana nilon ini merupakan bahan kimia yang sangat kuat untuk dibuat kain. Nah, di sekolah tentu kaliannya lapar nih, kalian makan bakso. Nah, di dalam bakso itu juga terdapat bahan-bahan kimia ya. Salah satunya adalah di dalam daging, yaitu terdapat protein. Dimana protein itu fungsinya untuk sumber energi ya. Dan setelah makan bakso, biar segar ya, kalian minum es jeruk. Dimana di dalam jeruk itu mengandung senyawa kimia yang disebut dengan asam sitrat. Bahan kimia yang jika disalahgunakan ini akan berbahaya. Contohnya adalah formalin. Formalin ini sering disalahgunakan untuk mengawetkan makanan. Padahal formalin di sini fungsinya untuk mengawetkan mayat atau untuk disinfektan, yaitu pembasmi bakteri dan kuman. Selain itu, formalin juga sering digunakan untuk bahan peledak, untuk pengeras kuku, lem, dan lain-lain. Yang kedua, bahan kimia yang berbahaya adalah asam sulfat. Jadi kalau kalian bekerja di lab, itu hati-hati dengan asam sulfat. Karena kalau kena asam sulfat ini bisa menyebabkan kulit melepuh. Yang ketiga, bahan kimia berbahaya jika merkuri itu digunakan pada kosmetik ya. Karena merkuri ini bersifat karsinogenik atau sebagai racun. Jadi kalau ada merkuri masuk ke tubuh, itu akan merusak otak, akan merusak ginjal, paru-paru, dan sistem kekebalannya akan menurun. Yang terakhir, contoh kimia yang akan berbahaya jika digunakan dengan tidak baik yaitu boraks ya. Dimana boraks ini sering disalahgunakan untuk pengenyal pada bakso maupun mie. Borak menurut POM ya, ini termasuk zat yang berbahaya karena borak ini bersifat racun, korosif, dan bersifat iritasi. Jadi gunakanlah bahan kimia itu sesuai dengan fungsinya. Nah, kalau tadi adalah bahan kimia yang bermanfaat ya, sekarang bahan-bahan kimia yang berbahaya. Contohnya adalah formalin ya, dimana formalin ini banyak sekali disalahgunakan ya. Formalin ini digunakan untuk bahan peledak, untuk pengeras kuku, lem, untuk lilin, dan rokok. Jadi sangat berbahaya kalau formalin ini untuk bahan makanan. Contoh lainnya, kimia yang berbahaya jika penanganannya tidak baik, yaitu asam sulfat. Asam sulfat ini merupakan asam yang sangat kuat. Jadi kalau kalian di lab, hati-hati dengan asam sulfat ini karena dapat merusak kulit ya. Jadi kalau kena kulit itu langsung melepuh ya, langsung gosong. Yang ketiga, contoh bahan kimia yang berbahaya adalah jika merkuri ini digunakan di dalam bahan-bahan kosmetik ya. Jika merkuri terdapat di dalam kosmetik, ini akan menyebabkan kanker kulit ya, karena merkuri ini adalah bersifatnya karsinogenik atau penyebab kanker. Yang terakhir, contoh bahan kimia yang berbahaya adalah
boraks. Baiklah anak-anak, itu saja pada pertemuan pertama ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.